Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengqadha sholat yang ditinggalkan karena kesibukan melayani seorang pembeli? Apakah meninggalkan sholat karena hal tersebut termasuk dosa, Buya? Dan bagaimana hikmah di balik mengqadha sholat? Terima kasih atas ilmu dan bimbingan Buya yang selalu memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda melayani pembeli. Masuk waktu sholat. Anggap saja habis zuhur, Anda jaga toko. Gitu ya. Dan biasanya rame-ramenya orang beli itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib rame sekali. Sampai Anda tidak bisa melakukan sholat asar. Ya haram dosa. Ini bisa jadi orang yang bertanya semacam ini, ada kerinduan tinggi, imannya yang tinggi luar biasa, sampai berani bertanya begini, cuman mungkin belajarnya kurang, sehingga menganggap sholat itu jadi merepotkan. Alhamdulillah sudah bertanya, dan insya Allah sholat itu mudah. Sholat itu tidak mudah, tidak susah. Anda bisa sholat di tempat itu. Kemudian strategi juga, memang sholat karena Allah. Sholat hanya karena Allah. Kalau seandainya Anda punya minta waktu 1 menit setengah saja. Suruh menit. Sebentar Ibu, belanjanya tunggu sebentar ya, saya mau sholat. Di depan mereka nggak apa-apa. Anda nggak usah gelar tikar. Di lantai tempat Anda jualan. Bisa Allahu Akbar sholat. Ibu nggak usah pakai mekana, pakai baju muslimah Anda yang Anda pakai, sudah selesai. Bahkan di balik itu semua ada nilai plus. Masya Allah, Ibu ini masih ingin melakukan sholat dalam keadaan sibuk. Contoh buat yang lain, Anda sudah dakwah di situ. Seorang laki-laki mungkin karena terlalu sibuk, bisa sholat di tempat tersebut. Seandainya harus tidak berjamaah sekalipun, karena mazhab Syafi'i kan. Tidak harus berjamaah sekalipun, menjumhur ulama. Akan tapi memang ketinggalan keutamaan ya. Jangan sampai dah ngejar dunia kalau sampai segitunya lah. Akan tetapi, perbandingannya adalah daripada tidak sholat. Tidak sholat dosa besar, Anda bisa sholat di situ. Dengan baju Anda. Sehingga Anda pun sudah menyiapkan diri bahwasanya wudhu pun bisa di situ kok. Anda siapkan bak di samping toko. Kalau tokonya repot dijaganya tuh. Daripada nutup susah dan sebagainya. Kalau nggak ada yang ganti. Bisa satu sendirian jualan. Bisa saja begitu sebabnya kan. Kalau ada yang lain mungkin bisa gantuan. Kami kasih gambaran yang paling ruwet adalah jualan sendiri. Nggak ada suami membantu, nggak ada yang lain membantu dan sebagainya. Sendiri. Sementara pelanggan banyak. Anda minta waktu. Mungkin satu pelanggan, mohon maaf, Anda butuh. Bu, saya mau wudhu sebentar. Wudhunya adalah segelas air boleh. Yang pernah kami ajarkan, ambil cari di YouTube. Yang kami ajarkan gimana wudhu dengan air yang sedikit. Anda cari bak air tuangkan, Anda wudhu. Setelah itu apa? Sambil layani pelanggan, mohon maaf Pak, tunggu sebentar ya, saya sholat 4 rakaat zuhur atau asar. Ada nilai plus, mereka percaya bahwa orang ini baik. Sehingga mereka rindu untuk belanja kepada Anda di kedepan hari. Kenapa? Belanja kepada orang soleh, orang baik seperti Anda. Nah ini mudah, jadi nggak boleh meninggalkan sholat, apapun bentuknya. Haram dan dosa besar. Tapi bagi yang telah meninggalkan sholat, anggap saja, na'udzubillah ya, karena ketidakmengertiannya. Sholat asar ditinggalkan, maka wajib diqadha secepatnya. Setelah maghrib kayak, atau setelah isya, pokoknya cepatnya. Wajib dipercepat. Sampai dikatakan nggak boleh melakukan sholat sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena waktu Anda meninggalkannya karena Anda teledor. Kecuali yang meninggalkan sholat karena ketiduran boleh mengqadhanya kapan saja. Misalnya Anda tidur habis zuhur. Habis zuhur ketiduran, habis sholat zuhur ketiduran. Habis tidur tak tahunya bangun-bangun maghrib. Sholat asar Anda hilang. Maka wajib mengqadha. Tapi Anda tidak dosa. Dan waktunya pun bebas. Tapi yang menjadi masalah Anda meninggalkan sholat dan sadar. Anda bisa melakukan sholat. Anda bisa melakukan sholat, tapi kemudian Anda tidak melakukan sholat, maka Anda wajib mengqadha. Qadhanya segera. Kapan Anda selesai, Anda bisa, harus segera diqadha. Dan dia dosa. Dosa besar karena melakukan sholat keluar dari waktunya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi boleh difahamkan malah kemudian. Anda di sawah. Anda kerja di sawah. Anda di toko. Toko Anda suci semuanya. Bahkan pernah perhatikan, coba cari cerita, saya cerita tentang seorang ibu penjual nasi jamblang. Saya ingat saya ceritakan di sini, seorang ibu menjual nasi jamblang.
Suatu ketika saya dari Purwakarta waktu itu langsung kita mampir makan nasi. Habis sholat subuh kita melihat makan nasi. Kemudian waktu itu kita tanya pada ibu-ibu. Ibu dari jam berapa di sini tadi? Dari jam 4. 4 belum subuh. Kemudian ibu pulang berjam apa? Jam setengah 8-an. Ibu sholat subuhnya di mana nanti? Ibu sholat subuhnya gimana? Nanti di rumah. Allah. Ibu sudah berapa lama kerja di sini? Oh, jualan ini sudah 15 tahun. 15 tahun berapa tuh? Berarti kan dia sudah tidak sholat di tepat waktu. Akhirnya, kenapa tidak sholat ibu? Oh, mau sholat susah gini-gini. Akhirnya waktu itu kita ajari ibu, nggak bisa begitu. Ibu bisa sujud di atas tanah ini. Kalau enggak pakai daun jati, pakai sujud gitu. Akhirnya kita ajari sampai wudhu atau anak-anak ngenyek sini. Saya ibu tuh bisa wudhu ini. Air yang ibu berikan ke saya kan air anget ini. Pakai wudhu lebih enak. 1 gelas cukup saya wudhu. Sampai gitu-gitu ya, dia dosa kalau tidak melakukan ibu ini. Dan selalu dia melakukan sholat. Sholat gampang, nunggu sebentar. Pelanggan makan, dia sholat. Jadi permasalahan orang awam tidak melakukan sholat itu karena tidak mengerti, bukan karena nantang Allah. Kurang lebih seperti itu, ayo. Semoga Allah mudahkan kita melakukan sholat. Jadi dilarang meninggalkan sholat kecuali karena udur. Udur sholat adalah lupa. Udur menunda sholat adalah karena lupa dan karena tertidur. Kalau kita lupa, tidak dosa. Tertidur, tidak dosa. Nanti ada rinciannya. Tapi kalau Anda sadar bisa melakukan sholat, tidak melakukan sholat, maka haram. Bahkan seandainya Anda tidak punya wudhu, tidak ini, dalam keadaan di perjalanan, Anda bisa sholat menghormat waktu. Sudah kita bahas juga. Wallahu a'lam bissawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.